Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera buat kita semua. Ada sebuah pertanyaan singkat, Amang. Pertanyaan yang selama ini terus bergulir dan sering kita mendengarnya ialah, apakah keselamatan orang percaya bisa hilang? Atau apakah orang percaya bisa meninggalkan Tuhan? Keselamatan adalah hak prerogatif dari Tuhan dan kita juga sudah beberapa kali belajar bahwa orang-orang yang benar-benar percaya dan di dalam Kristus tidak akan kehilangan keselamatannya karena Tuhan telah memilih manusia sebelum dunia dijadikan. Namun Pak, kalau kita membaca lebih dalam Alkitab, kita seperti menemukan kalau orang percaya itu bisa kehilangan keselamatan seperti di dalam Ibrani 6 ayat 4 dan 6. Sebab di situ dikatakan, mereka yang telah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, tetapi murtad, artinya dia meninggalkan Tuhan Yesus. Kita lihat di YouTube bertaburan video-video yang dulunya mereka pengikut Kristus dan sekarang berbalik menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Apakah orang-orang seperti demikian pernah mengecap karunia surgawi dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6? Terima kasih, Amang. Shalom. Keselamatan itu kan miliknya Tuhan yang dikaruniakan. Jadi bukan keselamatan itu milik saya yang diminta dari Tuhan, sehingga itu menjadi properti hidup saya, tetapi keselamatan itu miliknya Tuhan yang dikaruniakan, yang tetap selamanya miliknya Tuhan. Ini sangat mendasar dan sangat penting untuk direnungkan. Jadi istilah keselamatan itu bisa hilang, itu menilai dan menganggap bahwa Tuhan tidak berkuasa, berdaulat, memegang, menjaga, dan memberikan semacam jaminan bahwa itu tetap ada pada dirinya. Kristus mengatakan di dalam Injil Yohanes bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merebut domba-dombanya, umatnya, milik kepunyaannya dari tangannya. Bapa telah memberikan anugerah itu kepada kita orang percaya. Dan Roh Kudus menjaminnya, memeteraikannya di dalam diri kita. Dengan kata lain, memang benar keselamatan itu tidak bisa hilang, bukan karena kita yang mampu menghilangkannya. Hilang itu kan ketiadaan berarti, atau lenyap. Jadi pertanyaan apakah keselamatan itu bisa hilang? Pertanyaan itu pada dirinya sudah keliru. Kenapa? Karena manusia kapan pernah punya keselamatan? Keselamatan itu miliknya Tuhan Allah. Hal yang berikutnya adalah berkaitan dengan realita. Bagaimana manusia itu ternyata sudah beragama, sudah mengaku Kristus sebagai Tuhan tapi berdosa. Memang satu pihak kita tahu bahwa orang yang percaya masih dalam proses pengudusan. Memang statusnya sudah dibenarkan tapi masih dalam proses. Mengapa masih dalam proses? Kita masih ada dalam sejarah ini. Di dalam sejarah ini kita masih mengenakan tubuh yang lama, kita masih ada di dalam dunia yang berdosa, kita masih berhadapan dengan kuasa setan yang mencobai, dan kita juga bergaul dengan orang-orang dunia. Itulah faktanya. Jadi masih proses, tapi proses itu menuju kepada kesempurnaan, nantinya disempurnakan. Nah, kalau kita jatuh bangun di dalam kesaksian iman kita bahwa kita adalah orang yang diselamatkan
oleh Allah melalui Kristus, pastilah Roh Kudus akan menginsapkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, sehingga kita secara progresif bertahap kita akan meninggalkan dosa, benci dosa, dan bersedia melakukan yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya di bagian lain kita membaca di dalam kitab Ibrani. Memang ada orang-orang yang mencicipi. Ini kan seibarat hidangan yang disediakan oleh tuan rumah atau pemilik pesta, kemudian orang itu hanya mencicipi, tidak menikmati, tidak mendapatkan kepuasan dari apa yang sudah disediakan. Bahkan bukan hanya mencicipi tapi juga pernah mengenakan karunia-karunia. Ini bisa kita lihat bahwa banyak orang yang mengaku beragama Kristen, mengaku murid Kristus, tapi sebenarnya hatinya jauh dari hadapan Tuhan Allah. Mereka murtad artinya tidak mengakui dalam hati dan tindakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka murtad karena memang mereka bukan bagian dari rancangan penebusan Tuhan. Hanya GR ikut-ikutan, mereka itu orang Kristen. Jadi di dalam kitab Ibrani, pengkhotbah atau penulis kitab ini memberikan kepada kita teguran, himbauan, arahan sekaligus perspektif yang sangat konkret bahwa memang ada loh orang-orang yang seperti itu, tetapi itu mereka, bukan kita. Nah, mereka ini siapa? Bisa jadi ada di antara orang yang ikut-ikutan berada dalam komunitas orang percaya, atau bisa jadi mereka adalah para pengikut bidat atau yang berbeda dengan iman Kristen, sehingga mereka memang bisa mencicipi karunia dan bahkan mendapatkan berkat rohani misalnya, atau sesuatu yang sangat terjadi. Misalnya ada orang yang sembuh dari penyakit kusta, 10 orang yang sakit kusta disembuhkan Tuhan Yesus, hanya satu yang kembali memuji Tuhan, 9-nya hanya menikmati, mencicipi berkat Tuhan itu. Ada yang dididik oleh Tuhan selama 3,5 tahun, dilatih, dibimbing, diajari, dimuridkan, bahkan dia menyaksikan sendiri karya Kristus. Tapi dia akhirnya pada waktu teruji dan final mau penyelamatan, justru dia mengkhianati, menjual Yesus, dan ia mati bunuh diri, yaitu Yudas Iskariot. Kalau kita juga baca di surat-surat Paulus, ada namanya Nikolaus, dan Nikolaus itu ya pengikut, entah ia mencoba mengajarkan Yesus yang lain yang tidak diajarkan oleh para rasul. Nah, sesungguhnya Ibrani pasal yang ke-6 atau kitab ini memberikan kepada kita warning atau peringatan. Jangan GR atau jangan merasa diri sudah diselamatkan lalu lupa tanggung jawab, lupa rasa syukur kepada Tuhan, dan menggeser orang lain, aku ini sudah bisa ini dan itu. Tidak. Keselamatan yang dianugerahkan Allah tidak hilang, tidak mungkin hilang, tidak pernah hilang karena itu miliknya Allah. Dan orang yang mengaku dia diselamatkan, dia tidak perlu umbar keselamatan itu dengan cara-cara yang duniawi tawarkan, cari popularitas, cari keagungannya sendiri, tetapi ia akan mengerjakan tanggung jawabnya dengan setulus hati, dengan sesungguh-sungguhnya. Kiranya jawaban ini memberikan kepada Saldi dan saudara-saudara sekalian yang mendengarkan video atau renungan ini menjadi mengerti dan memahaminya. Maju terus, ikut Tuhan,
Jangan mundur. Kalaupun ada ajaran-ajaran yang bisa menggoncangkan iman, tidak perlu kita takut dan khawatir. Kesejatian iman kita miliknya Tuhan. Tuhan topang, Tuhan pelihara. Keselamatan kita miliknya Tuhan. Kita nikmati dan kita hadapi. Kita jalani dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.